Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas hal yang menarik, yaitu bagaimana cara kita ataupun solusinya jika kita mempunyai murai batu yang masih muda umurnya itu sudah cabul. Oke, kita akan bahas selengkapnya di sini. Sedikitnya ada 5 faktor penyebab burung itu mencabuti bulunya sendiri. Secara general ya, bisa terjadi karena ada iritasi pada kulit dan juga mungkin ada problem penyakit dalam yang mengakibatkan kulit tersebut terasa gatal di burung tersebut. Nah, lalu faktor kedua juga ada yang disebabkan oleh kekurangan gizi, terus masalah hormon, dan juga yang paling sering ditemukan pada murai batu yang sudah tampil itu terjadinya drop mental. Nah, sahabat, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu adalah faktor-faktor penyebab atau umumnya murai batu mencabuti bulunya. Lalu, kenapa murai batu yang masih muda, yang masih trotol, ataupun yang baru pastol itu sudah cabut bulu, padahal burung tersebut belum punya birahi yang cukup ya, atau belum mempunyai birahi yang maksimal. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Murai batu muda yang sudah cabut bulu ini agak berbeda nih sahabat, faktornya, karena secara umum tadi yang saya sebutkan itu terjadi pada murai batu yang biasanya sudah di atas 1 kali mabung. Nah, kalau untuk murai batu yang trotol sudah cabut bulu ataupun yang baru pastol umur 5 atau 6 bulan sudah cabut bulu, faktor-faktor penyebab yang biasanya saya temukan, yang pertama adalah permasalahan gizi. Permasalahan gizi itu yang seperti apa sih? Nah, contohnya burung muda tersebut kekurangan protein dan nutrisi pada saat kita rawat. Nah, ini penting sahabat, makanya kenapa murai batu muda itu kita merawatnya jangan langsung di setting ya, jangan langsung di setting ataupun ditaker-taker extra foodingnya. Karena apa? Karena murai batu muda dari umur 2,5 bulan sampai nanti dia umur 8 bulan itu protein dan nutrisinya harus tercukupi. Oke, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, murai batu muda itu harus konsisten pada saat pemberian extra fooding. Nah, maksudnya konsisten apa sih? Nah, ini penting juga sahabat. Jangan sampai kita salah untuk merawatnya dulu ya, karena penyebab cabul di murai batu muda itu bisa diakibatkan oleh kekurangan protein dan nutrisinya. Untuk itu, kita pada saat memberikan extra fooding dari murai batu trotol sampai pun pastol itu harus konsisten pemberian ataupun jumlah dari extra fooding tersebut, terutama untuk jangkriknya. Jika kita dari trotol sudah memberikan 10 pagi sore, itu tetap harus diberikan sampai dia pastol di angka 10-10. Jangan sampai murai tersebut malah dikurangkan jangkriknya. Nah, ini yang biasanya sahabat-sahabat semua ataupun pemula itu sudah menyeting murai batu muda sejak dini. Nah, jadi sahabat, konsisten itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita tidak konsisten dalam pemberian jumlah jangkriknya. Menurut saran saya, untuk murai batu muda yang masih trotol itu berikanlah sekenyangnya murai tersebut. Nah, pada saat kita tahu dia sekenyangnya berapa jumlahnya di pagi hari, berikan terus menerus sampai dia mutasi sejumlah tersebut.
Oke. Jadi jangan sampai nanti seminggu kita kasih misalkan 10, minggu depan kita rubah jadi 5. Nah, ini nanti bukannya menambah bagus, malah nanti menambah permasalahan baru. Kenapa saya bilang begitu? Nanti efeknya bukan hanya cabul, efeknya itu nanti malah bisa juga terjadi OJ atau overjinak. Oke. Nah, lalu faktor ketiga, murai batu muda yang cabul biasa juga saya temukan disebabkan oleh faktor genetik dari si burung tersebut. Nah, kok bisa murai batu muda cabul ya? Diakibatkan oleh faktor genetik dari indukannya. Ini sering sekali saya temukan pada saat saya merawat murai batu muda dari trotol yang dimana indukannya juga terjadi case yang sama, yaitu cabul. Nah, itu menurunkan secara genetik ke anaknya, sehingga anaknya ini istilahnya sudah punya bawaan. Pada saat kita merawatnya kurang tepat, bawaan tersebut akan menjadi trigger si murai batu muda untuk mencabuti bulunya. Nah, ini juga harus kita amatin nih ya. Makanya kita pada saat kita beli trotol, pastikan kita tahu indukannya tidak bermasalah. Ini saran saja buat saya, dari saya. Oke. Nah, lalu jika sahabat semua mempunyai murai batu yang usia muda sudah cabut bulu, lalu bagaimana sih cara treatmentnya agar bisa sembuh? Kita akan bahas di sini bagaimana sih cara kita mentreatment murai batu muda yang terindikasi cabut bulu. Oke, sebelum kita memasuki proses treatmentnya, kita harus juga mempelajari tingkatan-tingkatan dari cabut bulu di murai batu. Dari yang paling susah sampai yang kemungkinan besar masih bisa kita sembuhkan. Oke, yang pertama, murai batu yang paling susah untuk kita sembuhkan adalah murai batu jika dia mencabut bulu-bulu halus. Baik itu di paha, bagian paha, ataupun di bagian bawah dada. Nah, jika sahabat menemukan murai batu yang mencabut bulu di bagian tersebut, itu sangat kecil sekali presentasinya untuk sembuh. Oke. Nah, yang kedua adalah murai batu yang mencabut ekor. Nah, murai batu yang mencabut ekor juga terbilang tingkatannya cukup sulit untuk bisa kita treatment ya, untuk bisa kita sembuhkan. Apalagi jika dia sudah berhasil mematahkan ekornya. Oke. Nah, murai batu yang cabut ekor itu biasanya terjadi karena over birahi ataupun terjadinya drop mental. Ya, sahabat. Nah, lalu yang ditingkatan nomor 3 ya, yang mungkin masih bisa kita sembuhkan, peluangnya besar ya, peluangnya cukup besar, adalah cabut bulu di bagian sayap. Nah, saya sudah pernah mengalami murai batu pastol ataupun trotol yang mencabut bulu di bagian sayap. Itu kurang lebih ada 4 ekor ya, saya pernah nanganin. Dan itu alhamdulillah semuanya sampai saat ini umurnya sudah ada yang 2 kali mabung, ada yang udah 1 kali mabung, itu sudah tidak terindikasi cabul lagi. Artinya persentase di poin 3 ini cukup besar untuk bisa kita treatment. Oke, sahabat, kita akan bahas yang di poin 3, yaitu adalah murai batu cabut sayap ya, cabut sayap. Murai batu muda yang sudah cabut sayap. Nah, murai batu muda yang sudah cabut sayap itu biasanya saya akan mentreatment. Yang pertama adalah saya akan mencoba mengevaluasi pemberian extra foodingnya. Oke, saya akan mengevaluasi pemberian extra foodingnya. Jika pada saat cabut bulu tersebut terindikasi pada saat saya memberikan extra fooding itu dengan jumlah 10-10,
contohnya ya sahabat, maka dengan treatment saya akan menambahkan extra puding jangkriknya ya. Secukupnya dia memakan jangkrik, misalkan 10 itu dia masih mau makan, saya coba tambahkan 5, dan dia itu nanti kuatnya sanggupnya makan berapa, itu yang nanti saya kunci. Oke, nah lalu saya juga menambahkan jenis lain extra fooding, yaitu adalah kroto ya. Jadi saya tambahkan kroto tiap pagi 1 sendok teh kecil ya. Nah dari situ saya terus amati perkembangannya, apakah murai tersebut masih mencabut bulunya ya sahabat. Jadi kita terus amati, jangan sampai kita nggak mengamati perubahan-perubahannya. Nah lalu dari dalam proses treatment tersebut saya tidak memandikan murai batunya. Oke, jadi selama treatment saya tidak memandikan murai batunya, dan juga hariannya tidak saya kerodong. Jadi hariannya ini benar-benar saya isolasi dan saya jauhkan dari burung-burung gacor lainnya ya, tanpa kerodong. Jadi benar-benar diablak, kecuali malam ya, malam baru saya kerodong. Nah kenapa sih harus dilakukan tanpa kerodong? Karena saya mengantisipasi bahwa bukan hanya sekedar kekurangan protein dan nutrisi, tapi juga hal mendasar bagi murai batu muda ini terjadinya stres ya, terjadinya stres sehingga dia melakukan hal-hal yang untuk menyakiti dirinya ya. Karena kan namanya murai muda ya, biasanya lebih aktif ya, lebih aktif untuk kesehari-hariannya lebih aktif. Terus kalau kita kerodong, sama saja kita membelenggu si murai tersebut agar tidak aktif ya untuk hariannya. Nah biasanya murai-murai yang memang murai-murai muda yang memang aktifnya tinggi, begitu kita lakukan proses pengkerodongan terjadinya stres, sehingga dia men-trigger si murai tersebut itu untuk mencabut bulunya. Nah jadi hal-hal seperti itu masuk dalam kategori treatment saya. Jadi saya tetap lakukan untuk pengkondisiannya diisolasi dan tidak saya kerodong. Oke. Nah lalu treatment selanjutnya, pada saat proses tersebut saya juga tidak menjemur murai batu tersebut ya. Saya tidak mau menjemur murai batu tersebut. Kenapa? Karena banyak dari bulu-bulunya dia yang sudah dia koyak-koyak ya, yang sudah dia patokin, yang sudah dia coba copotin ya kan. Kita menjaga agar tidak terjadinya hal-hal di luar dari yang tidak kita inginkan ya. Pada saat kita jemur nanti akan menambah parah ya, menambah parah tingkatan cabulannya. Oke, nah sahabat, setelah kita treatment ini, kita akan coba amati selama 2 minggu. Apakah ada perubahannya? Apakah murai tersebut masih tetap matokin sayapnya, atau murai tersebut sudah tidak mematoki sayapnya kembali? Nah, tapi jangan puas dulu sahabat, karena murai batu yang sudah terindikasi cabul begini, itu sifatnya nanti akan bisa kembali lagi. Jadi memang perilakunya ini nanti akan bisa kembali lagi. Itulah kenapa kita tetap harus mengamatinya sampai dia benar-benar sudah tidak mematok bulunya kembali. Oke. Nah, setelah 2 minggu kita amati dan murai tersebut sudah tidak mematokin bulunya lagi, kita boleh coba untuk memandikan ya. Kita boleh coba untuk memandikan, untuk memancing apakah murai tersebut masih mematoki bulunya atau memang sudah clean ya, sudah clean, dia sudah tidak mematokin bulunya lagi. Kenapa sih kita harus mandiin?
Karena biasanya murai cabul ini yang bisa menjadi trigger dia itu nyabul itu adalah pada saat murai tersebut selesai mandi. Ya, pada saat murai tersebut selesai mandi, perilakunya dia akan keingat untuk mencabut bulunya. Kan biasanya kalau habis mandi dia suka ngedidis ya. Nah, itu yang membuat perilakunya akan teringat kembali. Di sini kita amati apakah murai ini sudah lulus dalam percobaan mandinya. Ya, jika sudah, dicoba lagi, ya kan? Nanti 2 hari selanjutnya kita coba mandikan lagi, ya, sampai benar-benar kita yakin bahwa murai ini tidak akan terjadi indikasi cabul lagi pada saat selesai mandi. Oke sahabat, nah lalu selanjutnya, ya, di minggu-minggu selanjutnya kita akan coba mulai untuk menjemur. Ya sahabat, kita mulai untuk menjemur. Apakah penjemuran ini bisa men-trigger si murai menjadi perilaku cabul lagi? Nah, di sini murai tersebut harus lulus ya, harus pas. Jangan sampai nanti pada saat dijemur, selesai dijemur, biasanya murai akan mendidis ya, ngedidis bulu, dia akan men-trigger lagi perilakunya. Nah, jika itu terjadi, artinya stop untuk jemurnya, ya, sampai waktu yang nanti kita tentukan apakah dia sudah siap untuk dijemur lagi atau tidak. Nah, memang prosesnya ini cukup lama sahabat, jadi harus benar-benar ekstra sabar. Oke. Nah, setelah proses itu semua sudah kita lakukan, ya, murai tersebut ternyata dijemur lolos ya, pas ya, tidak perilakunya tidak kembali untuk nyabul. Lalu hal selanjutnya adalah kita harus pastikan apakah bulu-bulu sayap yang bekas dicabul tersebut, yang bekas dipatokin murai tersebut sudah copot ya. Kalau misalkan belum copot, saran saya nih sahabat, sebaiknya dipaksa kita copot bekas patahannya itu. Kenapa? Karena ini kita butuhkan supaya dia tidak mengingat kembali, ya, apalagi kalau sayapnya itu ada satu helai yang bulunya itu ngegantung ya, udah dicoba dipatahin tapi nggak patah seutuhnya gitu ya, nggak full patah, jadi ngegantung, dia akan risih dan dia akan mencoba untuk memutuskan bulunya tersebut sampai benar-benar putus. Nah, tugasnya sahabat adalah jangan sampai murai tersebut berhasil untuk memutuskan bulunya dengan paruhnya dia. Karena kalau sampai dia berhasil untuk memutuskan bulunya, murai itu akan menjadi ketagihan ya. Bahasanya adalah ketagihan ataupun membulatkan perilakunya bahwa dia menyenangi untuk menyabut bulunya sendiri ya, atau menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu yang kita perlu jaga. Jadi kenapa saya bilang kalau murai yang sudah terindikasi cabul, kita harus buru-buru langsung kita treatment. Kita cari penyebabnya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Karena kalau sampai ini sudah terlalu parah, ya, kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil. Bahkan mungkin tidak bisa sembuh. Peluang tidak bisa sembuhnya cukup besar. Oke. Nah, jadi itu adalah penyebab-penyebab murai batu muda, baik dari trotol ataupun pastol yang terindikasi cabul ya. Nah, bagaimana cara treatmentnya tadi saya sudah bahas. Caranya cukup simpel. Saya tidak pernah pakai vitamin-vitamin ya. Mungkin dulu waktu saya masih pemula, saya pernah memakai vitamin, membeli vitamin dengan harga mahal, dengan harga yang ekspensif, dan cukup banyak vitamin-vitamin atau obat-obat anti cabul ya, obat-obat untuk menghilangkan cabul, dan semuanya itu gagal. Semuanya itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini mohon maaf aja, kita langsung berbagi pengalaman aja. Nah, jadi tadi yang saya bilang, begitu sudah terindikasi, kita harus buru-buru mengatasinya. Oke, sahabat, jadi kalau punya murai cabul bukan berarti murai tersebut jelek, tidak. Ya, saya tekankan di sini.
Murai cabul itu bukan murai jelek, bukan murai yang kurang bagus. Itu persepsi yang salah menurut saya. Ya, jadi jangan patah semangat. Memang pengorbanannya cukup besar untuk menangani murai muda ya, terutama yang sudah cabul. Ini pengorbanannya besar, kita akan terkuras dalam pikiran, kita terkuras waktu, dan juga tenaga sudah pasti akan terkuras banyak ya untuk mengatasi ataupun mentreatment murai batu yang cabul ya. Oke, sahabat, jadi tetap semangat dan tetap yakin bahwa kita bisa menyembuhkan murai tersebut. Itu adalah poin penting agar kita tetap semangat untuk mentreatmentnya, sahabat. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sharingkan mengenai murai batu muda yang terindikasi cabul. Sampai jumpa lagi sahabat di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa lagi di part-part selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.